Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dila, selamat sore Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat sore, Bu Rizka. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita mau praktek coaching ya Bu ya. Yang sebagai cus yaitu Bu Dila, sebagai coaching yaitu Bu Indah, sebagai pengamat saya sendiri Bu Rizka. Nah, saat praktek nanti, cus dan kucing dilaksanakan kurang lebih 15 menit ya Bu ya. Dan yang harus diperhatikan kompetensi cus yaitu melaksanakan kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir mendengarkan dengan rasa. Saya kira sudah jelas ya Bu ya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Dila sama Bu Indah. Monggo. Siap, terima kasih Bu Rizka. Halo Bu Indah, selamat sore Bu Indah. Selamat sore Bu Dila, maaf jaringan saya barusan terputus. Iya, Selamat sore. iya kita memaklumi lah Bu. Untuk kesalahan teknis atau gangguan teknis karena kita menyelenggarakannya secara daring ya Bu Indah ya. Bagaimana Bu Indah Nggih, aktivitasnya? Lancar-lancar aja Bu Indah? Alhamdulillah lancar Bu Dila. Nggih. Dan Bu Dila, Siap. terima kasih menyempatkan waktunya untuk saya ajak bercakap-cakap seperti itu. Siap, Bu Indah. Silahkan Bu Indah. Saya sudah nggak sabar mendengarkan cerita dari Bu Indah di sekolah Bu Indah. Silahkan Bu Indah. Nggih. Baik Bu Dila. Jadi seperti ini Bu Dila. Eh, dalam 1 minggu itu kan saya 1 hari itu mendapatkan tugas tambahan sebagai guru piket. Nah, guru piket itu tidak hanya saya, Bu Dila, saya ditemani dengan guru-guru yang lain dan juga ada dari guru tim tatip seperti itu. Tugas guru piket adalah yang pertama menyambut kedatangan murid di pintu gerbang utama depan sekolah. Yang kedua adalah memastikan, mengingatkan murid-murid yang atribut seragamnya itu tidak sesuai dengan tata tertib sekolah dan menangani siswa-siswa yang terlambat masuk seperti itu. Nah, disitulah Budila yang tujuan inti saya ingin ingin berbagi ke Budila itu apa yang saya rasakan ketika saya melaksanakan tugas sebagai guru piket, yaitu saya sering merasa prihatin dan sedih ketika melihat anak-anak yang terlambat dan anak-anak yang seragamnya itu tidak sesuai dengan tatib itu diberikan hukuman oleh guru-guru. Nah, dan itu menurut saya itu kan diberikan secara fisik dan menurut saya itu berlebihan. Kadang juga ada yang memberikan labeling negatif ke siswa sehingga yang saya khawatirkan adalah ketika siswa diberi hukuman fisik, misalnya ada kondisi siswa yang kurang sehat atau punya riwayat penyakit apa, nanti menimbulkan akibat akibat yang tidak baik untuk murid itu. Dan yang kedua dengan label negatif tadi bisa membunuh karakter murid. Murid nanti akan menjadi punya konsep diri yang negatif. Tapi melihat hal itu saya itu Budila cuma cuma batin saja ya. Cuma sedih saja saya tidak bisa melakukan apa-apa seperti itu. Baik, Bu Indah. Eh, saya dari apa yang disampaikan Bu Indah, saya bisa membayangkan kira-kira seperti apa ya kita harus mengalami hal-hal yang pro kontra dengan apa yang menjadi pengetahuan kita bahwa sejatinya tidak boleh melakukan kekerasan terhadap siswa karena siswa
mempunyai alasan tersendiri kenapa terlambat, kenapa, melakukan pelanggaran dan lain sebagainya. Lalu dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Indah, saya ingin tahu, Bu, keinginan Bu Indah ini apa sih, Bu? Nah, seperti itu. Iya, iya. Jadi benar sekali Bu Dila ya. Tadi ada pro kontra seperti itu dan saya juga tidak menyalahkan upaya Bapak Ibu guru seperti itu eh, dalam upaya menegakkan kedisiplinan. Tapi yang saya harapkan di sini itu adalah ada perubahan paradigma dari Bapak Ibu guru dalam pola penegakan disiplin siswa. Saya harapan saya itu eh, bersama-sama dari Bapak Ibu guru itu menyadari bahwa sebagai seorang pendidik itu tugasnya adalah menuntun seperti itu, bukan memberikan hukuman. Nah, seperti itu Bu Bella. Iya, saya juga berpihak nih sama Bu Indah. Kita sebagai guru harus, bisa memposisikan diri kita, sebagai among begitu ya, Bu Iya, Indah? Bisa membimbing, menuntun, membantu, bahkan berpihak pada murid, gitu ya Bu Indah. Lalu iya. kiranya Bu Indah, dari harapan dan keinginan Bu Indah, kapan nih Bu, kira-kira Ibu bisa melakukan hal-hal yang dirasa itu berpihak kepada murid atau, bagaimana cara Bu Indah untuk melakukan itu kepada rekan sejawat Bu Indah? Seperti itu, Bu. Jadi harapan saya adalah nantinya guru-guru itu diberikan workshop, workshop mengenai bagaimana sih menjadi pendidik sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagai among, sebagai penuntun itu seperti apa. Tetapi harapan saya itu workshopnya itu diadakan secara menyenangkan dan menarik biar nanti guru-guru itu tidak merasa digurui. Wong jangan sampai merasa wong saya menjadi pendidik itu sudah berpuluh-puluh tahun kok masih diingatkan, digurui seperti itu. Nah, saya ingin seperti itu. Kemudian saya juga ingin memulai dari diri saya sendiri dulu, Bu Dila. Saya ingin menjadi teladan baik. Misalnya ketika saya piket, kemudian ada siswa-siswa yang melakukan pelanggaran, saya ingin menjadi penuntun seperti itu, memperbaiki perilaku murid itu, misalnya itu menggunakan teknik restitusi. Jadi guru itu memposisikan diri sebagai manajer, misalnya dengan mengajak berdialog siswa, kemudian memberikan keyakinan-keyakinan pada siswa bahwa pelanggaran yang telah dia lakukan itu bisa diubah, bisa dirubah. Kemudian caranya bagaimana, memberikan penguatan-penguatan positif sehingga murid itu bisa mengevaluasi diri dan mereka tahu bagaimana cara merubahnya, dan yang terakhir adalah aksi nyatanya mereka bisa merubahnya itu. Dan saya juga berpikiran kalau langsung mengajak semua guru itu kelihatannya tidak mungkin. Saya ingin mengajak dari teman terdekat saya dulu, bisa nanti bertambah ke teman satu mapel dan selanjutnya ke yang yang lebih besar seperti itu. Menurut saya sangat baik sekali Bu Indah, penerapan-penerapan atau rencana yang akan dilakukan Bu Indah nih ke depannya. Kalau boleh saya tahu, posisi saat ini di antara skala 1 sampai 10 Bu Indah ada di skala berapa nih, Bu? Kalau untuk saya sendiri mungkin ya belum belum sempurna Bu Dila, saya juga masih harus memperbaiki diri. Ya mungkin ya 6 seperti itu, skala 6, skala ya seperti itu Bu Dila. Nah, untuk, yang diinginkan Bu Indah nih, kira-kira bisa melakukan peningkatan di skala berapa, Bu?
Kalau untuk saya sendiri, eee, saya ingin berusaha semoga saya bisa meningkatkan ke skala 8 atau 9. Dan harapan tidak hanya saya sendiri, tetapi juga, eee, bapak ibu guru yang lainnya bisa dari skala 6, 5 itu bisa sampai ke 8 atau 9 seperti itu. Gitu ya, Bu, ya. Nah, oke, karena menurut saya sangat kompleks sekali masalahnya ya, Bu, ya. Saya juga, memberikan apresiasi kepada Bu Indah. Nah, Bu Indah, kira-kira kalau boleh saya tahu kapan, Bu, akan dimulai aksi nyatanya, rencana perubahan nih, Bu? Nah itu, kalau tadi ya, kalau yang jadi teladan baik, ya itu mungkin kan bisa secepatnya dan itu sudah saya mulai, seperti itu Bu Dila. Nah, yang sesegera yang mungkin bisa bisa saya lakukan adalah yang tadi, mengajak teman terdekat saya dan teman satu mata pelajaran saya. Mungkin itu langsung bisa saya laksanakan ya. Nanti pada pas waktu istirahat siang sambil ngobrol-ngobrol santai saya bisa bisa mengutarakan hal itu. Kemudian kalau untuk yang tadi mengusulkan diadakan workshop itu, ya saya harus mencari waktu yang tepat dulu untuk menemui wakil kepala sekolah bidang sumber daya manusia. Saya ingin menyampaikan, mengutarakan usulan saya, alasannya apa, dan tujuannya itu untuk apa, seperti itu. Iya, iya, sangat bagus sekali Bu Indah atas, rencananya. Nah, pastinya Bu Indah melakukannya itu semua melibatkan banyak orang ya Bu Indah ya, yang terlibat nantinya ya Bu Indah. Kalau boleh tahu siapa saja Bu Indah yang terlibat untuk menjalankan aksi nyata serta perubahan positif di sekolah? Kalau aksi nyata yang pertama itu tentunya adalah teman dekat saya, yang kedua adalah guru-guru semapel dengan saya kan seperti itu. Itu yang pasti terlibat. Yang selanjutnya adalah ketika saya mengusulkan mengusulkan ide saya tadi, gagasan saya tadi, tentunya yang terlibat nanti ya tadi wakil kepala sekolah bidang sumber daya manusia. Nah, jadi biasanya ide-ide gagasan seperti itu disampaikan ke beliaunya, baru beliaunya nanti menyusun program untuk semester depan atau tahun depan untuk diajukan ke kepala sekolah. Seperti itu, Bu Dila. Iya, baik sekali Bu Indah. Saya sudah mendengarkan runtutan dari awal, mulai dari permasalahannya. Mungkin Bu Indah tidak sadar loh, sudah membuat sebuah perencanaan schedule ya Bu Indah, apa yang harus dilakukan, lalu bagaimana penanganannya. Sebenarnya Bu Indah sudah terpikirkan loh secara tidak sadar tadi. Ya, kita Iya, sudah iya, seperti itu ya. Bu Ida sudah Iya, bisa melakukan identifikasi, lalu bagaimana rencananya dan tanggung jawab Bu Indah sebagai seorang, BK juga ya, Bu, ya, yang pastinya, iya, yang sangat dekat dengan siswa dan banyak guru. Bu Indah, iya, kira-kira dari akhir sesi ini, eee, apa sih yang Ibu Indah dapatkan? iya. Iya, banyak sekali Bu Dila. Ternyata ya tadi seperti yang Bu Dila sampaikan. Secara tidak sadar itu sebenarnya kegalauan saya, keprihatinan saya itu sebenarnya saya sudah punya jalan keluar. Gitu. Tetapi saya tidak menyadari akan hal itu. Nah, dengan saya berbincang-bincang dengan Bu Dila mengarahkan saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan saya itu memunculkan eh, dari bukan alam bawah sadar, masih dalam pikiran tetapi menjadi rencana aksi yang itu bisa dilakukan. Nah, Bila sangat membantu itu dan saya jadi lebih jelas. Jadi unek-unek saya tidak hanya menjadi beban di otak saya, tetapi saya menemukan solusi. Saya bisa mencoba berkontribusi akan permasalahan itu.
Terima kasih sekali Bu Dila. Iya, saya juga senang melihat Bu Indah yang sekarang sudah bisa senyum ya Bu Indah ya, menghadapi masalah dan membuat perencanaan tadi. Sampai jumpa kembali Bu Indah, semoga rencananya dimudahkan. Lalu Amin. dari tujuan tadi sampai dengan tanggung jawab dilakukan Bu Indah secara baik. Sehat selalu Bu Indah. Tetap semangat ya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dila, support-nya, motivasinya, dan bantuannya. Selamat sore Bu Dila, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu ya, sangat menarik sekali dari apa yang disampaikan oleh Bu Indah tadi, permasalahan yang ingin eh, diketahui solusinya. Ternyata Bu Indah sendiri sudah bisa menyelesaikan dengan alur baca yang ditanyakan oleh Bu Dila. Ya, Saya iya. kira, iya, saya kira tadi ada hambatan sedikit ya Bu ya. Hambatan teknis tentu saja karena kita laksanakan secara daring, tadi sempat terputus 2 kali. Terima kasih atas kerjasamanya Bu, langsung masuk kembali dan melanjutkannya. Pada sesi cus dan coaching pada hari ini, adapun garis besar yang saya dapat ya Bu ya. Yang pertama yaitu cus mampu memberikan kesempatan pada coaching untuk mengungkapkan apa yang ingin disampaikan. Yang ingin disampaikan Bu Indah tadi. Nah, yang kedua yaitu coaching mampu mengidentifikasi masalahnya sendiri, tentunya dengan bantuan JUS, yaitu Budila tadi. Dengan alur Tirta, JUS juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching sehingga dapat menemukan solusinya sendiri, serta coaching merasa senang saat menemukan solusi tersebut dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching dengan penerapan alur Tirta. Terima kasih ya Bu atas waktunya hari ini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore Ibu Indah dan selamat sore Ibu Rizka. Selamat sore Bu Dila. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching dengan alur Tirta, di mana sebagai coach nantinya akan dipraktekkan oleh Ibu Indah dan coachingnya nanti dipraktekkan oleh Bu Dwi Rizka. Lalu saya ingatkan kembali waktu kita untuk melakukan praktek ini adalah 15 menit. Lalu untuk kompetensi coach yang harus dipenuhi yang pertama adalah kehadiran penuh baik dari coach maupun dari coachee. Lalu yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang terakhir, yang keempat, mendengarkan dengan rasa. Saya, Anisatul Fadilatus Sa'diyah, sebagai pengamat memberikan waktu dan kesempatannya untuk praktek kedua dalam coaching. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah Bu, hari ini saya masih sehat. Alhamdulillah luar biasa. Bu Rizka, kemarin kan kita sudah membuat janjian ya, bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan tentang apa yang dirasakan Bu Rizka pada saat ini. Kalau begitu, silahkan Bu Rizka, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada saya. Baik Bu Indah.
yang ingin saya curhatkan sama Bu Indah yaitu tentang pelaksanaan saya di sekolah, Bu, untuk menyelesaikan penilaian anak-anak di ruang kelas. Terus terang, Bu ya, saat melakukan penilaian harian, saya masih terkendala waktu. Terkadang 2 hari baru saya rekap, 3 hari baru saya rekap, karena terbenturnya dengan tugas-tugas dari guru penggerak, juga bentroknya dengan tugas saya sebagai operator sekolah serta sebagai bendahara, Bu. Iya, iya. Oh, ya. Jadi eh, kalau boleh saya tidak menarik kesimpulan ya, tetapi menyederhanakan ya apa yang disampaikan Bu Rizka tadi, bahwa Bu Rizka itu sekarang itu merasa kewalahan membagi waktu Ya, karena dengan banyaknya untuk menyelesaikan baik itu tugas utama sebagai pendidik maupun ada tugas tambahan dari sekolah. Seperti itu ya Bu Rizka ya. ya betul Bu Indah. Kemudian Bu Rizka, kalau boleh saya tahu ya, eh, selama ini bagaimana yang dilakukan Bu Rizka untuk menghadapi berbagai banyaknya tugas tadi? Apa yang sudah Bu Rizka lakukan? Alhamdulillah yang sudah saya lakukan pada sebelumnya, saya bisa menyelesaikan tepat waktu untuk menyelesaikan administrasi tersebut pada akhir bulan atau akhir tahun. Nah, Ya, seperti tugas operator saya yaitu menginput data-data peserta didik di awal pembelajaran. Kemarin juga saya sudah tepat waktu. Kemudian untuk tugas bendahara saya juga sudah melaporkan keuangan, juga memberi honor, itu juga sudah saya lakukan dengan tepat waktu di akhir bulan dengan melaporkan ke kepala sekolah serta yayasan. Dan untuk eh, menjadi guru kelas, saya ya. kira kalau akhir tahun sudah selesai. Mungkin permasalahannya itu hanya di setiap harinya, Bu, saat menginput penilaian itu. Oh, gitu. Jadi yang untuk tugas tambahannya sudah sesuai dengan deadline yang Bu Rizka tetapkan, nggih. Tetapi Iya, betul. untuk kegiatan di kelas itu yang menjadi permasalahan Bu Rizka Ya, seperti itu. Nah, betul. eh, jadi apa sih harapan Bu Rizka dengan diri Bu Rizka sendiri itu tentang kegiatan Bu Rizka sendiri di dalam kelas berkaitan dengan tadi? eh, Lingkungan PAUD ya Bu ya, kita menilainya mampu sama kurang mampu atau sudah bisa tapi masih memerlukan bantuan. Jadi saya ingin itu disiplin Bu, disiplin dalam memasukkan penilaian setiap hari. Iya, jadi gitu ya, Bu Rizka menginginkan Bu Rizka dalam diri Bu Rizka itu bisa melakukan input nilai itu secara disiplin sesuai deadline yang seharusnya seperti itu. Ya, betul Nah, Bu. kalau boleh saya mengatakan, berarti menginput nilai secara disiplin sesuai dengan jadwal itu adalah kondisi idealnya seperti itu. Misalnya kondisi ideal itu saya memiliki skala 1 sampai 10, kira-kira saat ini Bu Rizka itu berada di skala berapa? Kalau saat ini saya masih di skala 6 Bu Indah. Itu masih di skala 6. Eh, Iya, Bu Rizka kan tadi sudah bisa mengidentifikasi ya yang ingin ya. dirubah. Dan sekarang masih di skala 6. Eh, Kemudian eh, ingin merubah diri Bu Rizka itu menjadi skala berapa, Bu? Saya kira di skala 8 itu sudah bagus Bu ya. Saya ingin Skala di 8. angka 2 lebih tinggi dari angka 6. Oke, oh begitu. Berarti Bu Rizka ingin mengubah yang sebelumnya saat ini menjadi dari 6 ke 8.
Bu Iya. Rizka, untuk bisa mencapai angka 8 itu, Bu Rizka, apa kira-kira yang bisa Bu Rizka lakukan? Yang ingin saya lakukan yaitu membuat catatan anekdot, Bu, ya. Setiap hari saya ingin mencatat apa-apa saja yang ganjil pada hari itu. Iya, Seperti anak A hari ini bisa, tapi besok dia tidak mau mengerjakan. Kenapa? Nah, itu dimasukkan di catatan anekdot setiap hari saat pulang sekolah. ya. Luar biasa Bu Rizka, loh Bu Rizka sudah mulai bisa apa ya membuat rencana begitu. Tapi kira-kira kapan Bu bisa melakukan rencana itu? Kan tidak hanya untuk direncanakan, tetapi kapan sih rencana itu akan dilakukan? Kira-kira kapan? Insya Allah dalam dekat-dekat ini, Bu, saya Iya. bisa membuat catatan anekdot pada satu buku yang berfokus pada eh, kegiatan anak pada hari itu. Jadi dalam minggu-minggu ini saya akan melaksanakannya. Berarti skala prioritas untuk melakukan rencana aksi adalah membuat catatan anekdot Ya, tadi ya Bu Rizka iya, ya. Bu. Iya. Oke, sangat bagus Bu Rizka. Eh, di sini saya lihat Bu Rizka sudah bisa apa yang Bu Rizka rasakan, kendala apa. Bu Rizka sudah mengidentifikasi, kemudian membuat rencana aksi, kemudian kapan akan dikerjakan itu sudah luar biasa. Nah, semoga dari apa yang kita bincangkan sore ini nanti benar-benar segera dilaksanakan oleh Bu Rizka, kan seperti Iya, itu ya. betul. Oke. Siap. Kemudian Bu Rizka, saya kira dengan apa yang sudah diutarakan itu Bu Rizka sudah mendapatkan solusinya ya dengan kemampuan Bu Rizka sendiri. Sekarang ini saya ingin tanya Bu Rizka, eh, kira-kira percakapan sore kita ini eh, ada manfaatnya enggak? Maksudnya apa sih yang Ibu Rizka rasakan itu? Ya, monggo silahkan. Alhamdulillah dari percakapan hari ini saya merasa senang, Bu, karena saya mengetahui eh, apa eh, hambatan-hambatan saya dan apa yang harus saya lakukan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Indah sudah membantu saya untuk menyelesaikan hambatan ini. Padahal saya juga ternyata seperti ini saya bisa gitu Bu Ya, Indah. ya, ya. Alhamdulillah Bu Rizka ternyata percakapan kita sore ini walaupun hanya sebentar tetapi bisa 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 bermanfaat ya seperti itu. Kita bisa efektif percakapan kita tidak hanya sekedar curhat ngalor ngidul tetapi ternyata aslinya Bu Rizka itu sudah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang menjadi kendala Bu Rizka dan saya hanya hanya bukan mengarahkan tetapi hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang itu menggali apa yang sudah direncanakan Bu Rizka tetapi mungkin belum dilaksanakan seperti itu ya. Baik Bu Rizka, terima kasih atas kegiatan kita sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu Rizka, semoga sukses apa yang Amin. direncanakan segera Terima kasih kembali dilaksanakan. Bu Oke, Indah untuk semuanya. Sehat selalu juga oke. buat Bu Indah. Amin, amin. Oke. Terima kasih. Sekian praktik coaching kami pada sore hari ini. Monggo saya kembalikan ke Bu Dila. Iya, sangat menarik sekali saya sebagai pengamat di sini menyaksikan betapa dengan alur tirta dari berbagai macam hambatan yang dihadapi Coci, sepertinya begitu mudah pada akhirnya untuk dilakukan sesuai dengan penerapan alur tirta. Dari apa yang saya catat, mungkin ada sedikit, catatan dari saya, dari pengamatan yang telah saya lakukan. Yang pertama, mungkin karena
kita melakukannya praktik ini secara online, maka banyak hambatan-hambatan teknis ya tadi, tapi itu bukanlah, hambatan yang menurut saya sangat ini sekali karena, bisa dikaitkan tadi dengan banyak hal. Yang pertama adalah coach di sini bisa mampu untuk memberikan kesempatan, ruang bercerita kepada coaching dengan baik. Bu Rizka sebagai coaching dengan segala, tanggung jawab di sekolah yang dialami. Lalu yang kedua, Coci bisa mengidentifikasi masalahnya sendiri dan mengukur tingkat keberhasilannya, yang pastinya atas bantuan dari coach juga, Bu Indah. Lalu yang keempat, dengan penerapan alur tirta, Bu Indah sebagai coci dapat Bu Indah sebagai coach, mohon maaf, dapat membantu coci untuk merencanakan aksinya dan tanggung jawab dengan baik. Dan yang terakhir, di sini saya melihat bahwa Coci, merasa senang dengan percakapan dan penerapan alur tirta yang telah dilakukan oleh Coach, yakni Bu Indah. Itu dari saya. Sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Indah, Bu Rizka untuk waktunya. Sama-sama Sama-sama Bu Bu Dita, Dita. terima Dari kasih sudah saya berbagi. siap. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, putaran pertama, kita akan mempraktekkan coaching. Nah, di mana nanti saya, Indah Wahyudati sebagai pengamat, kemudian ada Bu Anisatul Fadila sebagai coach, dan Bu Dwi Rizka sebagai coach. Nah, sebelum kita memulai praktek coaching, saya akan menyampaikan terlebih dahulu waktu praktek coaching kita hari ini adalah kurang lebih 10-15 menit. Kemudian nanti diharapkan selama coaching, coach bisa memenuhi beberapa kompetensi, yaitu coach harus bisa hadir secara penuh pada praktek coaching, ya, kemudian coach bisa mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot, dan mendengarkan dengan rasa. Nah, seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan Bu Dila sebagai coach dan Bu Rizka sebagai coach langsung memulai praktek coaching pada sore hari ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Selamat sore Bu Dila, Bu Indah. Selamat Bagaimana? sore. Alhamdulillah sehat Bu Rizka. Bu Rizka bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik juga Bu. Nah, langsung saja ya Bu ya. Pada sore hari ini, apa yang ingin Bu Dila sampaikan? Atau yang Iya, ingin Ibu Dila ucapkan? terima kasih Bu Rizka. Iya Bu Rizka, sore hari ini saya sedikit akan menceritakan, unek-unek saya yang selama ini saya alami ya Bu ya. Jadi, terus terang saya merasa capek, Bu. Saya merasa cepat capek akhir-akhir ini, saya lelah mungkin karena aktivitas saya ya, Bu, ya, yang juga sebagai wali kelas, saya juga sebagai guru mata pelajaran, dan, saya juga, guru di sekolah lain juga. Lalu saya juga aktif di beberapa organisasi itu, Bu, hambatan saya, Bu, yang buat saya akhirnya, banyak ndak fokusnya, Bu. Seperti itu, Bu Rizka. Oh, dengan
padatnya jadwal dari Budila sehingga Budila kurang fokus dalam kegiatan sehari-hari. Nah, rencana Budila apa, Bu, selanjutnya untuk mengatasi hambatan tersebut? Rencana saya mau buat catatan, Bu, agar semuanya membantu saya, kegiatan saya, aktivitas saya, membantu saya agar saya bisa fokus, agar, kegiatan-kegiatan saya juga tidak terbengkalai. Kadang-kala saya juga malu, kadang saya, apa namanya, sering datang terlambat juga ke kita ada rapat karena mungkin saya lupa ya, Bu, ya, atas jadwalnya. Saya juga merasa ini juga harus melakukan perbaikan, saya menjadi guru, lebih maksimal lagi menjadi guru mata pelajaran, seperti itu Bu Rizka. Nah, kesempatan yang dimiliki Budila ini yang paling banyak peluangnya itu gimana, Budila? Apakah di sekolah Indo atau di sekolah yang satunya saat untuk peluang Budila saat di sekolahan? Iya, pastinya saya harus mendahulukan kewajiban saya di sekolah induk saya, karena domis saya di sana, di mana saya nantinya, saya bisa melakukan tanggung jawab saya dengan maksimal begitu, Bu, terhadap siswa dan tugas-tugas saya juga di sekolah induk, seperti itu Bu Rizka. Jadi peluang yang paling besar di sekolah induk ya, Bu, ya? Betul Bu Nah, Rizka. iya. Untuk sekarang kira-kira Budila berada di skala berapa ya, Bu, ya, pencapaian saat ini? Untuk saat ini saya masih ini ya, dalam kondisi saya belum bisa menyusun jadwal dengan maksimal. Lalu saya, sering pecah fokus saya ketika banyak hal yang harus saya lakukan, itu sangat bergantung sekali kondisi saya juga. Saya ada di skala 6 lah Bu, sepertinya saat ini Bu. Terus Budila ingin naik ke level berapa, Bu? Saya harapannya nanti ketika bisa menjalankan rencananya, saya bisa mau naik di angka 8 lah Bu, maksimal. Itu sudah bagus menurut saya. Jadi di skala 6 ingin naik di skala 8. Nah, kira-kira apa ya agar bisa naik di skala 8 itu apa yang dilakukan Budila agar semua itu tercapai, Bu? Nah, itu tadi Bu, saya harus sepertinya membuat rencana-rencana ya Bu ya. Mulai dari saya mau melakukan schedule, nah jadwal rapat, jadwal mengajar di kelas mana saya harus mengajar, ketika ada waktu luang apa yang harus saya lakukan ya Bu ya, untuk melakukan penilaian, lalu bagaimana, porsi saya dan tanggung jawab saya di sekolah, yang saya rintis, seperti itu. Dan tanggung jawab saya juga di organisasi juga ya, akhirnya saya mungkin harus, yang praktis untuk saya saat ini yaitu mungkin saya akan mencari aplikasi ya Bu ya, di Play Store yang memudahkan saya untuk mengingatkan saya, "Oh ini sekarang waktunya rapat, oh sekarang ada di kelas ini, oh sekarang saya, ada jam di sini," seperti itu Bu. Jadi Budila ingin mengunduh aplikasi untuk memasukkan jurnal harian Budila agar tersusun dengan rapi ya, Bu, ya. Betul Bu Rizka. Adakah, Bu, hambatan menurut Budila saat mengunduh aplikasi tersebut? Tidak ada hambatan Bu, apabila ada kesulitan pasti ya orang terdekat ya, saya melibatkan orang terdekat ya, mungkin teman sejawat saya atau mungkin siswa saya, seperti itu. Alhamdulillah, berarti untuk mengunduh aplikasi tersebut saya kira Budila juga jurusan itu ya, Bu, ya, tidak ada masalah juga. Untuk selanjutnya, adakah prioritasnya, Bu? Ataukah hanya itu, Bu? Adakah prioritas dari permasalahan tersebut, Bu? Sepertinya dalam waktu dekat ini saya secepatnya akan unduh atau install aplikasi itu, kebutuhan saya karena bagaimana kebutuhan saya ya, Bu, ya. Lalu yang kedua, agar saya lebih fokus lagi di kelas, rencananya juga saya selalu sebelum
di kelas atau sehari sebelumnya saya sudah mempersiapkan materi-materi yang akan saya ajarkan di kelas bersama siswa, seperti itu, Bu. Biar ketika saya ngajar di kelas lebih siap lagi, Bu. Iya, Bu. Terus bagaimana Bu jangka waktu untuk menyelesaikannya ini, Bu? Jangka waktu untuk menyelesaikannya kira-kira, dalam waktu ini sajalah, dalam waktu ini saja, 1 pekan ini, Bu. Coba mulai saya Jadi, cross check lagi, mulai saya input-inputkan jurnal saya di aplikasi tersebut. jadi rencananya Bu Dila mengunduh aplikasi ini dalam waktu dekat ini ya, Bu ya, Betul, dalam Bu. seminggu ini. Terus untuk ukuran keberhasilannya, Bu, Bu Dila mengetahui, oh saya sudah berhasil. Nah, kira-kira itu seperti apa, Bu? Kira-kira nanti pasti ketika, apa namanya, sudah tercapai dengan baik, saya tidak terlambat lagi, saya sudah mulai, fokus di kelas gitu, sudah ada waktu saya untuk mempersiapkan slide, mempersiapkan materi dan tugas-tugas untuk siswa. Menurut saya seperti itu, Bu, dan tidak terlambat datang di acara rapat atau kegiatan. Jadi tidak ada gangguan ya, Bu ya, untuk mengatasi hambatan Betul, ini ya, Bu ya. iya. Komitmen apa untuk melaksanakan rencana aksi ini, Bu? Komitmen yang Bu Dila lakukan dengan siapa saja dan yang terlibat itu siapa saja? Iya, pastinya, saya harus melibatkan banyak orang ya, Bu, ya. Di sekolah pasti saya melibatkan siswa saya. Ketika ada rapat mendadak dari kepala sekolah atau para waka yang ada di sekolah pasti atau pengawas sekolah datang, pasti saya akan melibatkan siswa saya, perwakilan kelas, ada ketua kelas, ada sekretaris atau bendahara untuk membantu saya mengingatkan teman-temannya agar tetap tertib di kelas, seperti itu. Saya juga melibatkan rekan guru saya untuk mengingatkan saya, seperti itu, untuk melakukan banyak kegiatan atau hal-hal yang belum saya kerjakan, seperti itu. Dan dengan aplikasi yang akan saya unduh itu akan memudahkan saya sekali, Bu, untuk me-manage diri saya sendiri, seperti itu, Bu Rizka. Banyak sekali ya, Bu ya, untuk menjalin komitmen ini ya, Bu ya, dengan ketua Betul. kelas, dengan dewan guru. Eh, Nah, apa yang Ibu dapatkan, Bu, untuk di sesi ini? Nah, saya lega, Bu, saya akhirnya mendapatkan ide ya, Bu, ya. Tiba-tiba saya punya gagasan demikian, dan akan saya lakukan secepatnya, Bu. Ini sangat membantu saya sekali, Bu, dalam melakukan banyak hal aktivitas saya di sekolah maupun di luar sekolah, seperti itu, Bu Rizka. Saya lega, Bu Rizka, saya punya solusi sekarang, Bu Rizka. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dila mau sharing dengan saya di sore ini. Semoga Bu Dila sehat selalu dan lancar dalam menjalankan tugas di sekolah. Terima Terima kasih Bu kasih, Dila. Bu Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat juga buat Bu Rizka ya. Iya Bu Dila, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Bu Rizka dan Bu Dila telah mempraktekkan coaching dengan alur Tirta. Nah, izinkan saya sebagai pengamat menanggapi apa yang hasil dari pengamatan saya terkait dengan praktik coaching yang telah dilakukan. Nah, khususnya di sini saya akan yang saya amati adalah keterampilan coach dalam memberdayakan coach untuk menyelesaikan apa yang sedang dia alami. Nah, di sini sudah sangat terlihat sekali alur Tirta yang dilalui oleh coach ya. Bu Rizka sebagai coach sudah di awal itu sudah membuat pertanyaan yang di situ mengarah kepada penyusunan tujuan dari percakapan, kemudian juga sudah mengidentifikasi apa yang
dialami oleh Koci, kemudian mengarahkan Koci dengan pertanyaan-pertanyaan untuk membuat rencana aksi seperti itu, dan bagaimana mengarahkan Koci itu agar bertanggung jawab akan rencana aksi yang sudah disusunnya seperti itu. Nah, itu sudah terlihat sekali. Saja mungkin di awal tadi, awal coaching yang dilakukan adalah kesadaran penuh di awal kegiatan, mungkin ya memang karena di awal dan kita melakukan secara daring, ada sedikit miskomunikasi. Bu Rizka sudah memulai prakteknya, tetapi dari coachingnya masih mungkin ada kegiatan yang lain seperti itu. Namun praktek coaching ini sudah bagus. Teknik apa? Kompetensi dari coach sudah terlihat. Demikian hasil pengamatan saya. Dan saya kira demikian nggih praktik coaching dengan alur Tirta yang dipraktekkan oleh Bu Dwi Rizka dan Bu Dila. Ya, demikian, waktu juga sudah memenuhi 14 menit tadi kurang lebihnya. Saya sebagai pengamat terima kasih. Mohon maaf apabila hasil pengamatan saya kurang berkenan di hati, baik itu Bu Rizka maupun Bu Dila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.